Assalamualaikum beres, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Seorang ulama bernama Imaduddin Usman dari Banten itu kemarin melakukan sebuah kajian dan penelitian ilmiah terhadap silsilah para habaib di Indonesia. Apakah mereka memiliki hubungan keturunan dengan Nabi atau tidak? Setelah menelusur berbagai kitab-kitab silsilah, ada 9 kitab yang ditelaah dan ada beberapa yang lainnya yang merupakan pemandu dan pendamping. Akhirnya beliau memberikan kesimpulan bahwa silsilah para habaib itu terputus kepada Nabi Muhammad, atau tidak valid, atau tidak ilmiah, atau kemungkinannya sangat kecil untuk benar-benar tersambung. Nah, karena itu maka beliau menyarankan agar para habaib itu melakukan tes DNA saja untuk membuktikan garis keturunan itu. Nah, ini kemudian ditanggapi dengan agak berang oleh Pak Habib Bahar bin Smith. Beliau mengatakan, saya boleh aja untuk menerima tantangan tes DNA, tapi ada 2 syarat. Salah satu syaratnya itu adalah bongkar makam Nabi Muhammad, ambil sampel darahnya, kemudian tes DNA bareng sama saya, nyambung atau enggak gitu ya. Saya sih sebenarnya agak keberatan dengan ini. Kenapa seperti itu? Ya maksudnya gini, kalau Habib Bahar itu memang tidak mau tes DNA, ya udah nggak mau, selesai di situ, nggak apa-apa gitu. Nggak usah sampai menghina dan menistakan Nabi Muhammad. Kan dalam Islam membongkar makam kemudian ngambil sampel darah atau hal yang semacam itu kan sebenarnya adalah penistaan terhadap jenazah, dan sesuai syariat Islam itu nggak boleh, itu terlarang keras. Nah, ini kenapa malah membuat syarat yang begitu tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Nggak akan ada kaum muslimin di seluruh dunia yang memenuhi syarat itu, karena nggak akan ada mau menistakan Nabi Muhammad gitu. Kenapa? Kalau nggak mau ya nggak mau, kenapa harus menistakan juga sebagai persyaratannya gitu. Lagian Pak Habib Bahar bin Smith kemudian mengatakan bahwa orang-orang yang meragukan silsilah habaib di Indonesia itu kalau tidak orang Yahudi, orang sesat, ya orang anak zina gitu. Dia akan mengatakan seperti itu. Ya nggak usah juga disebutkan seperti itu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kalaupun Habib Bahar bin Smith tidak mau tes DNA, maka ada yang mau ternyata, yaitu Najwa Shihab. Mbak Nana itu tahun 2019 dites DNA oleh seorang pakar genetika di Indonesia, yaitu namanya adalah Ibu Dr. Herawati Sudoyo. Nah, hasil dari tes DNA itu menunjukkan bahwa ternyata Najwa Shihab itu kecil kemungkinan berasal dari silsilah Nabi Muhammad. Kenapa seperti itu? Karena 50% DNA-nya justru berasal dari Asia Tengah, Asia Selatan, dalam hal ini adalah India. Jadi beliau keturunan India ya 50%-nya. Kemudian sekitar 20%-an itu adalah keturunan dari Afrika Selatan, suku Berber, Afrika Utara, suku Berber. Kemudian berikutnya sampai keturunan Arab itu hanya 2,2% gitu. Jadi keturunan Arab aja hanya 2%, keturunan Nabi kemungkinannya menjadi jauh lebih kecil dari itu. Nah, ya kalau Ibu Najwa Shihab, Pak Quraisy Shihab dan sebagainya kan sebenarnya nggak jadi masalah. Tetapi kemudian kan banyak juga akhirnya yang menentang penelitian ini, yang menganggap begini dan begitu. Ini kan masalahnya silsilahnya sudah tertera dalam Rabithah Alawiyah dan sebagainya. Nah, di episode ini kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana orang yang meragukan tentang silsilah para habaib di Indonesia. Ayo selengkapnya kita mulai. Sebuah disclaimer yang penting adalah bahwa siapapun orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib di Indonesia itu bukan orang-orang yang membenci habaib, bukan orang-orang yang membenci Nabi dan keluarganya dan keturunannya, bukan. Tapi mereka justru adalah orang yang sangat menyayangi, sangat menghormati, dan sangat mencintai para habaib itu. Kenapa seperti itu? Ya sama seperti kebanyakan atau seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin di seluruh dunia itu sangat-sangat mencintai hadis Nabi. Dan karena itu maka mereka harus melakukan verifikasi yang sejelas-jelasnya terhadap hadis Nabi itu, karena mereka tidak mau menyampaikan sesuatu yang diklaim sebagai sabda Nabi ternyata bukan, kan seperti itu. Karena itu rantai sanad itu menjadi benar-benar penting, menjadi benar-benar mutlak. Bahkan para kritikus hadis itu menyepakati satu aturan bahwa kalau ada berita benar tetapi sanadnya meragukan, maka lebih baik ditinggalkan saja. Karena tahu dari mana kita sanad itu benar atau tahu dari mana berita ini benar atau salah, itu dari sanadnya, seperti itu. Bukan sanad keilmuan ulama bersanad, bukan, tapi sanad rantai
perawinya gitu, yang hadis yang semacam itu. Nah, karena itu maka orang-orang yang mempertanyakan silsilah habaib itu bukan berarti membenci, tapi mereka benar-benar ingin mensucikan agar ketika mereka misalkan harus sun tangan salaman gitu ya, sun kaki gitu, kemudian berjalan di depannya sambil dengan lutut saja dan sebagainya, itu mereka hadapkan hanya kepada keturunan Nabi. Jangan sampai mereka sudah sun tangan apa segala rupa, ternyata yang mereka sun tangannya itu adalah keturunan Genghis Khan gitu, atau keturunan Qin Shi Huangdi gitu, atau keturunan Julio Caesar, kan nggak seperti itu. Nah, karena itu maka silsilah itu harus dibuat sebersih-bersihnya. Begitulah kurang lebihnya. Nah, bagaimana silsilah itu bisa kita ketahui benar salahnya? Ya tentu saja sudah dituliskan dalam Rabithah Alawiyah yang para habaib itu datang ke Nusantara sekitar tahun 1880-an sampai 1940-an, dan mereka semua sudah memiliki yang tadi itu, silsilah keluarga sampai ujung-ujungnya adalah Nabi Muhammad begitu. Dan kemudian oleh Rabithah Alawiyah itu tahun 1900 awalan itu kemudian disusun ulang semuanya, disatu-satukan gitu, dan sampai sekarang mereka juga masih melakukan penelusuran dan penyusuran itu. Sampai sekarang ada yang terbukti habaib yang palsu, ada terbukti yang habaib yang salah begitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, tetapi di antara sekian banyak orang itu pada akhirnya ada yang mencoba untuk meneliti Rabithah Alawiyah itu. Jangan-jangan di situ tuh ada yang salah. Misalkan kita simak silsilah-silsilah dari Habib yang sangat terkenal di Indonesia. Misalkan Habib Bahar bin Smith itu adalah keturunan Nabi ke-37, walaupun beliau juga sempat mengaku bahwa keturunan ke-29. Tapi ternyata dalam Rabithah Alawiyah itu diakui sebagai Habib ke-37. Kemudian Habib Ja'far itu keturunan ke-38, Habib Rizik Syihab itu keturunan ke-39, kemudian Habib Lutfi itu keturunan ke-38 dan lain sebagainya. Ya kebanyakan ada dalam rentang 36, 37, 38, 39 gitu ya. Nah, ini misalkan kita ambil contoh bahwa Habib Rizik Syihab itu diambil dari Fatimah, punya anak namanya Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Bakir, kemudian Ja'far Shadiq, kemudian Ali Uraidi, kemudian Muhammad An-Nakib, kemudian Isa Arumi, kemudian Ahmad Al-Muhajir, kemudian Ubaidillah, kemudian Alwi Alawin, dan seterusnya sampai ke 38-nya itu adalah Habib Rizik Syihab. Nah, dari situ itu ada masalah menurut Pak Imaduddin Usman yang tadi itu. Apa masalahnya? Sejak silsilah ke-10, yaitu Ubaidillah sampai ke bawah-bawahnya, itu tidak pernah tercatat dalam silsilah, dalam kitab-kitab silsilah di zaman dulu. Gak pernah ada. Yang ada yang mencantumkan Ubaidillah sebagai leluhurnya Habib Rizik dan lain sebagainya, sampai sekarang, itu baru ada silsilahnya itu tahun 1900-an, tahun 1800-an. Adalah yang mungkin tahun 1700-an. Ke belakangnya itu tidak pernah ada nama yang namanya Ubaidillah itu. Jadi, bahkan di abad ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 1100 Masehi itu ada seorang ulama namanya adalah Fakhrur Razi yang kemudian menulis silsilah kenabian, silsilah keturunan Nabi, dan menyebut bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Punya anaknya itu adalah Muhammad, kemudian Ali, kemudian Husain. 3 itu saja, dan tidak ada lagi yang namanya Ubaidillah. Dan karena itu maka Ubaidillah ini adalah anak dari siapa? Ini tidak pernah tertera dalam risalah, dalam kitab-kitab silsilah manapun dalam sejarah. Dan baru nongol itu tahun 1700-an, tahun 1800-an. Dan kemudian diklaim sama habaib-habaib zaman sekarang. Artinya ini sanadnya terputus. Jadi kalau misalkan kita ngambil verifikasi hadis yang standar seperti yang digunakan oleh Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud dan sebagainya, maka ini sanad ini telah terputus dari zaman Ar-Razi, Fakhrur Razi itu sampai tahun 1800-an. Berarti sekitar 700-800 tahunan kosong, hilang, tidak ada, tiba-tiba muncul ada nama itu masuk ke dalam silsilah kenabian gitu. Nah, maka di sini masalahnya double, kecacatannya itu adalah ganda. Kenapa? Yang pertama itu adalah bahwa Ubaidillah, nama Ubaidillah itu tidak pernah tercatat dalam kitab silsilah manapun sebelum tahun 1700-an, sebelum tahun 1800-an. Itu yang pertama, tidak tercatat, sanadnya putus. Yang kedua, justru malah kitab abad ke-5 Hijriah atau tahun 1000-an Masehi, 1100-an Masehi justru menyangkal ada namanya Ubaidillah, karena Ahmad bin Isa itu punya anak yaitu Ali, Muhammad, dan Husain. Tidak ada yang namanya Ubaidillah. Nah, karena itu maka silsilah Habib Rizik dan sebagainya sampai ke atas, sampai ke Ubaidillah ini terhenti di situ.
Jadi kemungkinannya memang kemungkinannya itu bahwa di situ tidak ada yang namanya Ubaidillah, dan karena itu tidak ada keturunan Habib-Habib yang sekarang itu adalah keturunan dari Ahmad bin Isa sebagai keturunan dari Nabi. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Imaduddin Usman. Lantas kalau kita sekarang menerima pernyataan dari Imaduddin ini, kesimpulannya, maka kita tidak mungkin menerima habaib-habaib yang ada di Indonesia, karena mereka semua itu tidak memiliki garis keturunan yang sah yang diterima dalam garis sanad. Begitu. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang lainnya juga adalah kalau misalkan baraya telisik dari silsilah itu, memang silsilahnya sedikit punya masalah dalam hal kalkulasi, yaitu coba kita lihat yang tadi ya, Habib Bahar, Habib Rizik, Habib Lutfi, Habib Muhammad, Habib ya dan lain sebagainya, Habib Ja'far juga dan sebagainya, itu adalah generasi ke-36 sampai 39 generasi sekarang itu. Nah, padahal jarak dari Nabi Muhammad ke sekarang itu, kalau misalkan kita masukkan ke Hijriah, itu sekitar 1.500 tahun bedanya itu. Jadi Nabi dilahirkan 50 tahun sebelum Hijriah kan, sekarang tahun 1444 Hijriah ketika video ini dibuat. Maka berarti dari Nabi lahir sampai sekarang itu berarti sekitar 1495 tahun. Ya kita bulatkan beda 5 tahun, ya kita bulatkan jadi 500 tahun Hijriah, 1500 tahun Hijriah. Sedangkan kalau dikonversi ke Masehi maka menjadi 1453-an Masehi kan begitu. Nah, 1500 tahun itu di seluruh dunia generasi yang berpindah, generasi yang berubah, generasi yang ada itu adalah sekitar 50 sampai 75 generasi. Bagaimana ceritanya kalau rata-rata di seluruh dunia itu sekitar 50 sampai 75 generasi, sedangkan para habaib itu hanya sampai ke 37, 38, 39 generasi. Kalau seperti ini, maka ya tetap masuk akal sih, tapi susah untuk menerimanya karena artinya rata-rata habaib itu baru punya keturunan di usia 41 tahun. Kan ini ya masa kalau misalkan ada orang yang punya anak di usia 41 tahun, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalau dirata-ratakan sepanjang 1500 tahun, rata-rata orang punya anak sekitar 41 tahun, itu sebenarnya agak kurang srek gitu. Secara probabilitasnya itu nggak nyambung gitu, nggak sah gitu, nggak cocok gitu. Gitu kan? Apalagi ditambah dengan kesulitan yang lain, bahwa di zaman dulu sebelum tahun 1800-an, itu kebanyakan orang menikah di usia yang sangat belia, antara 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Begitu. Itu umumnya segitu. Nah, kalau misalkan pernikahan itu terjadi di umur 11, 12, 13, 14, dalam kurun waktu 1500 tahun, rata-ratanya mereka menikah, punya anak di usia 40 tahun, atau punya generasi berikutnya di usia 40 tahun, maka saya pikir ini adalah sesuatu yang agak melenceng gitu, nggak sesuai kalkulasi begitu. Nah, jadi ayo kita lihat misalkan apa masalahnya itu. Nabi punya pelanjut yang namanya Fatimah itu ketika beliau berusia 34 tahun. Kemudian Fatimah berlanjut ke Hasan itu 19 tahun usianya. Husain ke pelanjut berikutnya yaitu Ali Zainal Abidin itu 33 tahun. Kemudian Ali Zainal Abidin ke Muhammad Al-Baqir itu 17 tahun. Kemudian Al-Baqir ke Ja'far Shadiq itu 26 tahun. Setelah dijumlah jamleh diambil rata-ratanya, itu ternyata rata-rata generasi itu berpindah di usia 26 tahun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya rata-ratanya itu adalah 26 tahun. Wajar, normal, masuk akal. Iya kan? Semuanya masuk akal. Gak ada yang sampai 40 tahun. Tetapi setelah Ahmad bin Isa yaitu Ubaidillah, nah di sini adalah masalahnya. Seperti yang tadi ya, Pak Imaduddin itu mempermasalahkan Ubaidillah itu tidak ada sanadnya, tidak ada garis silsilahnya, tidak ada catatannya. Nah, dalam kalkulasi ini juga jadi masalah. Ketika Nabi sampai Ja'far Shadiq katakanlah itu rata-rata 26 tahun dan itu wajar, itu masuk dalam rata-rata orang di seluruh dunia. Pada masa berikutnya dari Ubaidillah itu menjadi sangat berbeda. Misalkan Ahmad bin Isa ke Ubaidillah itu 40 tahun rentang perbedaannya. Kemudian Ubaidillah ke Ali anaknya itu 30 tahun, Ali ke Alwi 20 tahun, Alwi ke Muhammad 40 tahun, Muhammad ke Alwi generasi berikutnya itu 60 tahun. Kemudian Alwi ke Ali 20 tahun, generasi-generasi berikutnya Alwi ke Muhammad 30 tahun, Muhammad ke Ali 30 tahun, Ali ke Muhammad 34 tahun, Muhammad ke Alwi 26 tahun, Alwi ke Said Ali itu 50 tahun, Said Ali ke Muhammad
generasi selanjutnya itu 55 tahun. Artinya ada di antara mereka itu yang baru punya anak setelah 60 tahun, setelah 55 tahun, setelah 50 tahun dan sebagainya. Dan ini rata-rata ke bawahnya gitu. Jadi rata-ratanya tetap selalu di atas 30 tahun. Nah, ini sebenarnya menjadi sesuatu yang agak bermasalah, menjadi sesuatu yang aneh. Ditambah lagi, kalau misalkan Baraya melihat, mengecek silsilah itu, di situ selalu ada juga yang aneh, yaitu angka tahun dari kelahiran orang-orang yang tanpa sanad tadi itu, ya menurut Pak Imaduddin tanpa sanad itu selalu berangka tahun genap sempurna. Misalkan Ubaidillah lahir tahun 320 Hijriah, Ali Al-Mubtakir itu 350 Hijriah, Muhammad Al-Maula itu 390 Hijriah, Alwi Syahib itu 450 Hijriah, Ali Qoir Qasam itu sekitar 470 Hijriah, dan Muhammad Sohib itu 600 Hijriah, dan seterusnya dan seterusnya. Angkanya itu pas. Jadi tahun 600, tahun 700, tahun 650 gitu. Semuanya itu gak ada yang koma-koma sekiannya gitu. Begitupun dengan jarak antara dari ayah ke anaknya itu juga pasti genap pas gitu, puluhan gitu, nggak ada satuannya gitu. Nah, ini kan sebenarnya agak rancu, agak aneh gitu. Jadi bagaimana ceritanya kalkulasi itu selalu rata-ratanya adalah sekitar 41 tahun, kemudian rentang dari satu generasi ke generasi yang lain itu sekitar 2 atau 3 kali lipat daripada generasi yang pada umumnya, dan kemudian angkanya juga dipas-pasin semuanya seperti itu gitu. Ini saya pikir sih nampaknya juga rancu. Nah, jadi dalam hal ini maka kita menemukan ada 3 aspek yang benar-benar meragukan silsilah para habaib di Indonesia. Yang pertama itu adalah tes DNA yang menunjukkan bahwa misalkan yang marga Syihab saja sampai sekarang itu ternyata 50%-nya itu adalah DNA India. Itu yang pertama, tes DNA. Kemudian yang kedua itu adalah dari rantai sanad yang biasa digunakan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, itu ternyata sanadnya terputus. Baru muncul tahun 1800-an, bahkan sudah dibantah sanadnya, bukan hanya terputus tapi terbantah sanadnya dari kitabnya Fahru Rozi dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian yang ketiga, secara kalkulasi hitung-hitungan generasi, ternyata generasi para habaib itu jauh lebih tua dan jauh lebih panjang daripada generasi-generasi manusia di seluruh dunia. Nah, rata-rata manusia di seluruh dunia. Ini kan aneh. Nah, tapi ya apapun itu, karena pesawatnya juga sudah lewat, mari kita diskusikan. Ini bukan final pernyataan saya ya. Ini bukan final, ini mari kita sama-sama menelusur, mari kita sama-sama menelaah. Karena bagaimanapun kan kita harus menghormati para keturunan Nabi. Dan karena itu maka kita harus menghormati orang yang benar gitu. Jangan-jangan kita malah menghormati orang yang salah gitu. Jadi silahkan cek DNA-nya, silahkan cek apa dan sebagainya. Saya sih pernah baca bantahan gitu ya, bantahan terhadap Syekh Imaduddin gitu yang menyatakan bahwa DNA itu apa. Tapi kan sebenarnya bantahan yang saya baca gitu itu juga terlalu tendensius gitu. Misalkan tes DNA itu kan dari Yahudi, itu kan nggak pantas gitu dan lain sebagainya, dan itu adalah orang-orang bodoh, orang-orang awam yang tidak tahu soal tes DNA dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian orang yang menulis itu bantahannya mengatakan bahwa itu lihat tuh, menurut tes DNA itu ternyata teori evolusi itu sekarang terbantah oleh bukti sains yang di zaman sekarang dan sebagainya gitu ya. Itu saya pikir sih tidak layak. Saya aslinya mau mencari bantahan-bantahan dari Pak Imaduddin ini, tapi malah mendapatkannya ya pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Jadi diskusi tetap dibuka, mari kita sama-sama membahas apakah, atau berserta buktinya tentu saja ya, apakah silsilah dari habaib-habaib yang ada di Indonesia itu sah dan meyakinkan atau tidak. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.